Halo, selamat pagi anak-anak, generasi hebat Senemba Maju. Kita jumpa lagi ya. 2 hari sudah berlalu, sekarang kita masuk pada hari yang ketiga. Apa kabar semua? Sehat? Coba lambaikan tangan anak-anak semua. Yang sudah hadir, lambaikan tangan semua. Iya, oke. Ya, kita ketemu lagi dengan saya, Bu Suci, yang akan memandu kegiatan kita hari ini ya. Baik, sambil menunggu teman-teman kita karena masih ada beberapa yang belum hadir, rasanya kurang lengkap kalau tidak bisa dinikmati oleh semuanya ya. Jadi Bu Suci ingatkan anak-anak, hari ini pagi ini ditunggu mengumpulkan tugas-tugas yang kemarin diberikan ya. Jadi jangan sampai tertinggal dan jangan ditunda-tunda. Oke, mana senyumnya? Senyum bersodet, sudah mandi, sudah gosok gigi, ya, sudah siap, sudah sarapan ya. Oke, sambil menunggu supaya semuanya bisa hadir dan menikmati MPLS hari ini, hari yang ketiga. Selamat pagi, generasi sehat Sleman. Saya Ibu Diah Pradita. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang apa itu pendidikan karakter, bullying, dan bijak dalam bermedsos. Sebelum masuk pada materi, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu terhadap ibu yang ada di sebelah saya, karena kalau tidak kenal maka tak sayang, katanya seperti itu. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Husnani Mufidah. Panggil saja saya dengan Bu Nani. Masih ingat ya? Bu Nani. Jadi nanti kalau kita sudah ketemu ketika masa belajar normal, jangan segan-segan panggil Bu Nani. Karena apa? Bu Nani ini tugas sehari-hari di sekolah kalian adalah sebagai guru BK atau guru bimbingan konseling. Teman siswa kala suka dan duka. Bahkan teman kalian ketika kalian sedih atau patah hati. Ada yang sudah patah hati? Guru BK adalah teman kalian ketika kalian sedang patah hati. Tak lupa Ibu ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Senemba Maju. Ayo jadi siswa yang semangat dan giat belajar. Itu perkenalannya Bu Dita. Itu tadi perkenalan dari Ibu Husnani. Pada sesi berikutnya kita akan masuk pada materi, yaitu terkait dengan pendidikan karakter. Apa sih pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter. Anak-anak berbicara tentang pendidikan karakter. Sebenarnya bahasa lain dari pendidikan karakter itu adalah pendidikan tentang moral. Pendidikan tentang moral, tentang perilaku yang baik, perilaku yang luhur, perilaku yang terpuji. Secara lengkap, pendidikan karakter itu adalah satu usaha yang dilakukan agar seseorang itu dapat mencapai kehidupan sesuai dengan tataran nilai-nilai, sesuai dengan tataran norma-norma, sesuai dengan tataran kaidah dalam kehidupan sehari-harinya ketika bergaul, bekerja sama dengan dalam lingkup keluarga, dalam lingkup masyarakat, dalam lingkup bangsa dan negara. Itu pendidikan karakter. Sementara karakter itu sendiri adalah bagaimana kita berbicara, cara bertingkah laku yang sesuai dengan tataran nilai-nilai. Baik itu nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan keluarga, terutama agama, atau nilai-nilai universal sesuai dengan yang dianut oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Nah, itu untuk pengertian pendidikan karakter.
sampai sini anak-anak paham ya? Semoga aja paham. Nah, kemudian terkadang kita biasanya bingung ya, Bun. Pendidikan karakter itu sama nggak kira-kira dengan moral? Biasanya ada yang bingung, pendidikan karakter itu apa ya, moral ya? Atau pendidikan karakter itu bagian dari moral? Sebenarnya bagaimana? Betul sekali, Bu Dita, ya. Bahwa pendidikan karakter itu sebenarnya adalah pendidikan tentang kita berperilaku. Dalam bahasa agamanya, pendidikan karakter itu sebenarnya Ibu meyakini itu adalah pendidikan tentang akhlak. Maaf, saya Muslim sehingga saya hanya bisa berbicara sesuai dengan kacamata Muslim. Jadi pendidikan karakter itu pendidikan tentang akhlakul karimah, tentang akhlak yang terpuji. Bahkan maaf kalau saya hanya bisa menyinggung satu agama, tapi saya punya keyakinan bahwa semua agama mengajarkan tentang hal yang sama. Rasulullah sendiri, Rasulullah itu diturunkan, maksud saya Rasulullah Muhammad SAW itu diturunkan ke muka bumi ini dengan satu tujuan yang utama, yakni memperbaiki moral manusia, memperbaiki akhlak manusia. Itu ada hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi sesungguhnya Allah mengutus Rasulullah Muhammad itu adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, ini sebenarnya pendidikan karakter. Jadi kalau apakah pendidikan karakter itu pendidikan tentang moral, pendidikan tentang perilaku, atau pendidikan tentang akhlak, itu betul sekali. Ya, jadi kalau pengertiannya seperti itu berarti pendidikan karakter itu sebenarnya sangat penting, begitu ya Bu? Oh, penting sekali. Nah, kira-kira mengapa pendidikan karakter itu sangat penting ditanamkan kepada seorang anak? Mengapa pendidikan karakter ini menjadi sangat penting diterapkan atau diberikan pada seorang anak? Ayo Bu Dita bisa bayangkan nggak? Kalau seorang anak hanya dididik pada bidang ilmu pengetahuan, dia pintar, dia cerdas, tapi moralnya nggak bagus. Apa jadinya ke depan nanti kalau ada orang pintar tapi nggak bener? Bu Dita bisa bayangkan nggak? Kalau ke depan generasi kita, bahkan nggak usah ke depan, saat ini saja kita sudah sangat merasakan ada banyak orang-orang yang pinter tapi gak bener. Paham maksud saya? Ya. Pinter tapi kelakuannya nggak bagus, pinter tapi gak jujur, pinter gak amanah, pinter tapi nggak disiplin, pinter tapi tukang bohong. Apa yang terjadi? Bayangkan sebuah negara misalnya dipimpin oleh pemimpin yang pinter, ilmunya jos, tapi dia tukang bohong, tapi dia nggak jujur, tapi dia nggak amanah. Kira-kira jadinya negara ini kayak apa? Kira-kira jadinya negara kita ini jadi makmur atau jadi rusak dan mundur? Kira-kira gimana Mbak? Ayo anak-anak bisa bayangkan enggak kalau nggak usah jauh-jauh negara deh. Misalnya dalam keluarga ternyata orang tuanya pinter, tapi karakternya tidak sabaran, emosional, suka ngamuan. Kira-kira anak yang dipimpinnya bisa jadi anak bener enggak? Rumah tangganya bisa damai, bahagia. Bisa dibayangkan Bu Dita, kalau sesuatu lingkup keluarga, apalagi negara dipimpin oleh orang-orang yang pintar tapi nggak benar. Ya. Sudah pasti kehidupan itu akan makin rusak. Jadi ada banyak para ahli, ada banyak orang bijak berkata, kalau ilmu tidak dibarengi dengan akhlak, ilmu tidak dibarengi dengan karakter yang baik, maka ilmu itu akan merusak. Misalnya, ada orang pinter,
pintar berhitung, pintar matematika, pintar akuntansi, tapi pintarnya dipakai buat korupsi. Loh, kalau sebuah lembaga dipimpin seorang koruptor, maka lembaga itu akan jadi hancur. Betul tidak? Iya, sangat betul. Nah, kalau satu organisasi dipimpin oleh orang yang tidak disiplin, tapi dia pinter, cuman kerjanya amburadul berantakan, kira-kira organisasi itu bisa maju tidak? Mundur ya mungkin ya. Bahkan mundur ya. Iya. Begitulah anak-anak. Jadi mengapa pendidikan karakter itu jadi sangat penting di dalam kehidupan ini? Karena apa? Ilmu yang tidak dibarengi dengan sikap perilaku yang luhur, dengan budi pekerti yang baik, dengan akhlak yang baik, maka ilmu itu akan menghancurkan. Karena itu ilmu dan akhlak yang baik, ilmu dan karakter yang terpuji harus berjalan seiring. Inilah yang namanya pendidikan karakter. Kalau misalkan pendidikan karakter itu seperti itu, nggih. Jadi untuk penanamannya sendiri ini, bagaimana Ibu kira-kira penanaman pendidikan karakter itu harusnya dilakukan atau ditanamkan sejak kapan? Gitu. Penanaman pendidikan karakter. Konsep pendidikan itu sendiri berlaku sepanjang hayat, long life education. Ya, kita belajar itu dari kita lahir dan tidak ada batas waktunya sampai dengan kita meninggal. Begitu pula dengan pendidikan karakter. Ia ditanamkan sejak seseorang itu, makhluk itu, individu itu dilahirkan. Itu harus sudah ditanamkan. Dari kecil, ketika anak ini lahir, misalnya dalam agama, begitu bayi lahir, sudah ditanamkan pendidikan tentang iman. Itu kan karakter. Buktinya apa? Kalau dalam Islam, ketika bayi baru lahir, disunahkan, diberi adzan dan itu berarti juga masuk pendidikan karakter. Karena di dalam pendidikan karakter itu ada cinta pada Tuhan. Nah, kemudian berangsur-angsur anak diajarkan tentang makan. Ketika makan, diajarkan bagaimana makan yang baik, dimulai dari adabnya makan, tata keramanya makan pakai tangan kanan karena itu sunnah Rasulullah. Makan berdoa dulu. Sebelum makan berdoa dulu, itu kan pendidikan karakter. Ya. Kemudian yang paling penting, pendidikan karakter itu ditanamkan pada masa golden age, pada masa 5 tahun ke bawah. Karena ibaratnya menanamkan pendidikan karakter di masa itu seperti memahat di atas batu. Akan kuat menjadi fondasi dasar bagi tumbuh kembang anak, bagi pertumbuhan pribadi anak. Anak diajarkan tentang disiplin, tentang sopan santun, bagaimana berbicara yang baik. Misalnya setiap mau diberi sesuatu, anak harus dilatih mengucapkan terima kasih mama, terima kasih papa, terima kasih ibu, terima kasih kakak. Itu kan pendidikan karakter. Ketika anak lewat di depan orang tua diajarkan tentang permisi, kalau orang Jawa nuwun sewu. Nah, itu kan pendidikan karakter. Anak diajarkan tentang kebersihan. Kalau buang sampah, ayo sayang dimasukkan di tempat sampah. Itu pendidikan karakter. Berarti pendidikan karakter itu sebenarnya sudah ditanamkan dari kecil. Hal-hal kecil pula, betul gitu. Nah, kalau misalkan ini Bu ya, pendidikan karakter itu baru diberikan ketika anak sudah misalkan SD gitu. Apakah itu akan tetap tertanam pada diri anak sampai anak itu nanti dewasa, ataukah tidak akan tertanam? Jadi memang tadi sudah saya sampaikan bahwa pendidikan yang benar-benar kuat menjadi dasar fondasi itu ada pada masa golden age, masa keemasan. Tapi bagaimana kalau anak ini ketika kecil mungkin terlantar ya, nggak ada yang ngurusin, maaf, yang seperti itu kita tidak menutup mata ada. Anak yang tidak terasuh dengan baik ketika masa kecilnya.
Tahu-tahu sudah masuk masa sekolah SD misalnya. Apakah itu nanti tidak akan bisa membentuk karakter yang bagus? Tidak ada hal yang tidak mungkin. Semuanya bisa terjadi. Jadi satu pendidikan itu usaha yang terus-menerus yang harus kita lakukan. Mungkin pada masa usia dasarnya, pada masa golden age-nya, tidak mendapatkan hal itu. Tapi ketika SD, dia mendapatkan pola asuh yang baik. Dia ketemu guru yang baik, dia ketemu orang tua yang baik, dia ketemu teman-teman dan lingkungan yang baik, maka tidak mustahil pembentukan karakter akan bisa terwujud, sekalipun tidak sebagaimana anak-anak yang sudah terbentuk sejak masa kecil. Artinya tidak ada hal yang tidak mungkin, sepanjang selalu ada usaha. Karena itu pendidikan karakter tidak hanya harus dilakukan mulai dari keluarga. Mulai dari keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semuanya harus bersinergi untuk melakukan pembinaan atau pendidikan karakter. Bukankah kita sebagai guru juga, sekalipun kita guru matematika, ternyata sekarang di dalam rencana pembelajaran juga harus diselipkan tentang muatan karakter. Bu Dita, bidang studi apa maklumnya? Saya kebetulan bersinergi ya sama pendidikan karakter. Kebetulan saya mengajarnya di PPKN, jadi memang ada. Itu sudah pasti ya. Iya. Itu sudah pasti kalau itu. Nah, tapi kita tahu sekarang pun kalau sepertinya mungkin mata pelajaran misalnya matematika kayaknya nggak ada hubungan dengan karakter, tapi bisa semua mata pelajaran sekarang guru harus kreatif, bisa menyambungkan di dalam muatan. Ketika menyampaikan materi harus ada muatan karakter di dalamnya. Karena itu pemerintah memang sangat menyadari bahwa pendidikan karakter itu luar biasa pentingnya. Karena itu memang sudah disebutkan sebenarnya di dalam tujuan pendidikan nasional. Ingat saya, mudah-mudahan saya tidak salah ya, di dalam tujuan pendidikan nasional pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 itu disebutkan dengan jelas bahwa tujuan pendidikan nasional itu tidak hanya mengembangkan potensi kecerdasan seorang anak-anaknya. Tujuan pendidikan nasional tidak hanya melulu mengembangkan, mengoptimalkan perkembangan kecerdasan, berarti itu ilmu pengetahuan, tapi juga kepribadian dan akhlak mulia. Itu jelas sudah disebutkan di dalam tujuan pendidikan nasional. Berarti kita bersyukur sekali para pendiri bangsa ini, para tokoh bangsa ini sudah sangat menyadari pentingnya pendidikan moral, pentingnya pendidikan akhlak mulia. Karena itu manusia yang seutuhnya itu tidak hanya pintar, tapi juga harus berbudi pekerti yang luhur. Seperti undang-undang itu. Iya, sepertinya sudah termasuk, sudah tercantum jelas di dalam undang-undang. Iya. Dari kalau kita mau mencari intinya ya Bu ya, dengan panjangnya itu tadi penjelasan pendidikan karakter, sebenarnya nilai-nilai apa saja yang ada di dalam pendidikan karakter? Mungkin secara singkatnya gitu, biar anak-anak lebih memahami. Nilai-nilai yang harus dikembangkan di dalam pendidikan karakter itu banyak sekali. Ya, di antaranya nilai religius, berarti nilai keagamaan, nilai keimanan. Karena ingat, saya ingatkan semuanya bahwa dasar negara kita Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sudah pasti, maka nilai yang utama yang harus dikembangkan di dalam pendidikan karakter adalah nilai keimanan. Cinta pada Tuhan dan seluruh makhluk ciptaannya. Dan berikutnya, cinta tanah air, semangat kebangsaan, kejujuran, kerja keras, toleransi,
cinta damai, ya, dermawan, suka menolong, suka gotong royong, banyak sekali. Bahkan ada 9 pilar nilai-nilai universal di dalam pendidikan karakter. Saya bacakan dulu. Ini, saya mencatat ini. Ada 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur yang dikembangkan dari nilai-nilai universal. Artinya seluruh bangsa di dunia ini bisa menerima di antaranya. 1, cinta Tuhan dan ciptaannya. 2, kemandirian dan tanggung jawab. 3, kejujuran dan amanah. 4, hormat dan santun. 5, dermawan, penolong dan gotong royong. 6, percaya diri dan bekerja keras. 7, kepemimpinan dan keadilan. 8, baik dan rendah hati. 9, toleransi, cinta damai dan bersatu. Itu 9 pilar yang dikembangkan di dalam pendidikan karakter yang sudah diakui secara universal. Nah, itu tadi penjelasan tentang pendidikan karakter. Sebelum kita masuk pada sub-sub yang ada di dalam pendidikan karakter, gimana anak-anak? Paham nggak? Coba angkat jempolnya kalau paham. Berita mau lihat dari sini? Kelihatan nggak itu jempolnya? Jempol Ayo. 2 boleh, jempol 2. Ayo. Kalau nggak kelihatan itu nggak paham loh ya. Oke. Mana belum Masih nampak semangat? jempolnya, belum nampak itu. Lah, itu ada yang belum kelihatan. Ayo yang laki-laki. Wow. Mana jempolnya? Oh, ada yang jempolnya besar. Loh, ada yang 2 juga. Saking pahamnya Kalau ya mau itu jempol ya. 3 pinjem tetangga boleh. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Masih semangat ya? Masih lah, masih pagi soalnya. Yang masih ngantuk-ngantuk boleh cuci muka dulu. Ya. Kita lanjut dari pendidikan karakter itu tadi. Ini sangat terkait dengan masalah bullying, begitu Bu. Jadi biasanya di sekolah itu anak-anak tidak menyadari terkadang apa yang dia lakukan terhadap temannya itu sebenarnya masuk bullying, tetapi anak-anak terlalu menganggap itu hal biasa, jadinya sering diulang-ulang tanpa menyadari itu. Nah, sebenarnya bullying itu apa, Bu Srani? Bullying. Sekarang ini lagi tren kita ya. Iya. Bullying. Sebentar-sebentar anak-anak suka cerita, Bu, saya dibully, Bu. Bu, saya dibully, Bu. Padahal kadang-kadang mereka juga tidak paham apa itu bullying. Bullying itu sebenarnya kata lain dari penindasan. Penindasan, memberikan tekanan, jadi pada seseorang atau sekelompok orang sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, menimbulkan rasa sakit hati, menimbulkan rasa terluka. Jadi sekali lagi, bullying itu adalah penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan maksud memang ingin menyakiti, ingin menjatuhkan, ya, yang dilakukan secara terus-menerus, baik itu kepada teman dekatnya atau kepada sekelompok teman di sekitarnya, karena dia merasa berkuasa. Dan itu dilakukan pada orang-orang yang dirasa di bawahnya. Nah, jadi itulah, kita bullying itu penindasan dari sebenarnya. Nah, hal ini memang saat ini sedang marak terjadi. Marak terjadi terutama memang di lingkungan sekolah, bahkan di kalangan remaja. Mereka seringkali tanpa disadari seolah-olah itu bagian dari cara mereka bergaul, biar tren, biar ngetop gitu. Mereka melakukan penindasan kepada sesama. Iya. Ini sebelum kita lanjut ke materi, banyak yang tadi tidak terlihat jempolnya, ternyata kameranya dimatikan, Bu Nani. Nah, ayo yang kameranya masih dimatikan, dinyalakan, ya. Biar kita juga tahu, biar kita tahu kalian itu yang mana, yang namanya ini anaknya yang mana. Gitu. Ayo, yang kameranya belum dinyalakan, segera dinyalakan ya.
Jangan bosan-bosan melihat kita di sini. Ayo anak-anak, mana wajahnya? Bu guru juga kepengen mengenal wajah kalian. Nah, iya. Tunjukkan wajahmu. Vita. Iya. Masih banyak sekali yang cuma nongol namanya saja. Jangan-jangan dia narik selimut itu di rumah. Nah, takutnya seperti itu. Anak-anak kita sudah mulai belajar aktif ini. Atau malah, itu bagus, itu sudah nampak yang lain. Atau malah jangan-jangan nanti ibunya yang mengikuti MPLS ini, anaknya main keluar. Nah, ini bahayanya. Bahaya sistem belajar saat ini memang ketika anak-anak memang diharuskan belajar dari rumah dan kita susah untuk mengendalikan. Sementara orang tua juga punya kesibukan yang banyak. Ayo sayang, tunjukkan wajahmu, tunjukkan bahwa kalian adalah siswa Senembang Maju yang hebat. Iya. Nah, sudah mulai. Ini kira-kira perilaku yang seperti ini juga berkaitan dengan pendidikan karakter ya, Bu ya? Iya, betul sekali, betul sekali. Bahkan di dalam pendidikan karakter itu memang ditanamkan semangat belajar. Termasuk yang harus kita hindari adalah malas. Nah, ya, malas itu satu perilaku yang tidak terpuji. Bahkan di dalam agama malas itu sifatnya setan. Siapa yang mau berteman dengan setan? Ayo. Yang kameranya masih mati itu berarti temannya setan gitu kira-kira ya, Bu. Nggak bisa mengendalikan malasnya. Masih pagi soalnya. Suka bekerja keras, suka belajar keras. Itu adalah nilai-nilai kehidupan yang harus kita tanamkan, harus dilakukan oleh semua. Tidak hanya pada siswa, tapi juga pada kami, Bapak dan Ibu guru juga tidak boleh berhenti belajar. Tidak boleh malas belajar. Guru kalau malas belajar juga bahaya. Apalagi siswa. Ayo sayang. Oke, sambil nunggu anak-anak menyalakan kameranya, kita lanjut ya, Bu. Kira-kira macam-macam bullying itu seperti apa ya? Bullying itu ada 6 macam bullying. Bullying secara fisik, bullying dengan kontak fisik. Misalnya makrus, nonjok temannya, dan ini koncone liwat ditunjuk kius, seolah-olah dia menunjukkan jagoannya. Ya. Jadi bullying secara fisik, memukul, menendang, mencubit, mencakar. Jadi ada teman nggak ngapa-ngapain lewat kakinya, nah biasanya begitu ya, ada teman lewat, nah kakinya disilangkan sehingga teman biar terjatuh. Nah itu termasuk bullying fisik. Kemudian ada bullying verbal. Bullying verbal itu dari verbal saja sudah jelas. Bullying dengan kata-kata. Misalnya memanggil teman dengan sebutan-sebutan yang tidak menyenangkan. Kemudian menghina, merendahkan, memaki, itu bullying verbal. Kemudian ada bullying non-verbal. Bullying non-verbal itu jadi tanpa kata-kata, tanpa kontak fisik, tapi dengan ekspresi muka. Jadi ketika ketemu, padahal ya biasa berteman, tapi ketika ketemu dia pasang muka sewot, mencet, melengos, sinis. Kira-kira mencet itu ya, saya nggak biasa mencet. Cemberut mungkin. Cemberut, melotot matanya, atau buang muka. Jadi melakukan hal yang tidak baik pada seorang dengan ekspresi wajah. Kemudian bullying non-verbal yang tidak langsung. Bullying non-verbal yang tidak langsung itu misalnya sengaja mengucilkan temannya. Ini banyak terjadi. Konconi gak boleh kancang. Mengucilkan teman, mendiamkan teman, nggak mau negur, dibiarkan temannya itu sendirian. Dan itu disengaja dilakukan karena ingin menyakiti dia, karena ingin menunjukkan kuasanya. Jadi kancang.
dan dirian. Itu bullying nonverbal yang tidak langsung. Kemudian, ini yang lagi tren lagi, yang lagi marak, cyberbullying. Bullying dengan menggunakan media IT, dengan menggunakan media sosial. Anak-anak lagi trennya ini, kalau marah, kalau membenci seseorang dipakai dengan status. Statusnya kalimatnya marah-marah, statusnya kalimatnya memaki, ini cyberbullying. Atau bahkan dengan sengaja misalnya menunjukkan foto temannya, gambar temannya yang tidak bagus, yang ditampilkan secara di media sosial. Nah, ini termasuk cyberbullying. Dan ini ada yang saya terlewat. Bagian dari bullying juga yang sangat marak dan ini seringkali jadi menjatuhkan mental anak. Seseorang memanggil temannya dengan sebutan orang tuanya, dengan nama orang tuanya, tapi memanggilnya dengan cara dilecehkan. Ini banyak terjadi dan menimbulkan rasa sakit hati. Ini banyak terjadi. Nah, itu berarti sudah termasuk dalam konteks bullying. Dan yang terakhir adalah memang bullying dengan pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini baik secara fisik maupun secara verbal. Maaf, ini banyak dilakukan oleh teman laki-laki biasanya. Kalau ada teman perempuan lewat, suka dipegang-pegang bagian tubuhnya. Kadang pura-pura gak sengaja, pura-pura kepleset, tapi keplesetnya dijatuhkan di pas bagian tubuh temannya yang sensitif. Ini sudah masuk ranah pelecehan seksual. Kemudian pelecehan seksual verbal, berarti dengan kata-kata. Dengan kata-kata yang menyinggung hal-hal yang bersifat sensitif dari lawan jenisnya. Nah, itu macam-macam bullying. Nah, iya. Jadi untuk anak-anak, itu tadi ya, macam-macamnya bullying. Pasti kalian sudah tidak sengaja melakukan salah satu dari itu, ya. Terus kemudian ini Bu ya, berkaitan dengan macam-macam bullying. Tadi kan ada cyberbullying gitu ya, berkaitan dengan IT atau media sosial. Nah, di sini itu sebenarnya apa yang dimaksud dengan bijak dalam bermedsos? Bijak dalam bermedsos. Baik anak-anakku yang cantik, yang manis, anak-anak Senemban Maju yang hebat. Karena saat ini kita belajar masih menggunakan PJJ. Kita belajar masih menggunakan BDR. Belajar masih menggunakan IT. Maka penting sekali kita punya sikap bijak bermedsos. Apa itu bijak bermedsos? Bu Dita, kalau zaman dahulu ketika kita masih belajar normal ya, orang tua bisa sekali membatasi anak-anaknya dalam menggunakan fasilitas HP. Jadi kita bisa benar-benar membatasi anak memakai HP. Guru juga di sekolah melarang muridnya bawa HP. Dengan maksud supaya belajarnya bisa fokus, bisa konsentrasi pada materi pelajaran, tidak terganggu oleh media sosial, tidak terganggu oleh tayangan-tayangan di dalam internet. Tapi saat ini kita susah melakukan itu. Karena sementara belajar siswa harus menggunakan media internet, media HP, dunia dalam genggaman. Karena itu kalau kita tidak bijak menggunakan media sosial, maka yang akan terjadi adalah kerusakan moral yang luar biasa. Nah, yang dimaksud dengan bijak dalam media sosial atau menggunakan medsos adalah bagaimana kita memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang sehat, untuk perilaku yang terpuji, untuk hal-hal yang memberikan banyak nilai positif pada diri kita. Tapi hal-hal yang merusak yang ada di dalam media sosial, hal-hal yang merusak yang ada di dalam IT, hal-hal yang merusak yang ada di dalam tayangan-tayangan YouTube, tayangan internet, yang susah kita bendung, tolong dihindari. Memang hal itu susah,
Karena itu harus muncul kekuatan dalam pribadi kita, bahwa kita bisa benar-benar mengambil manfaat. Jadi kalau yang kita buka, anak-anak harus selektif kalau buka HP. Kalau jamnya belajar, ya yang dibuka apa yang diberikan guru dari sekolah. Apa yang diberikan sekolah itu yang kita buka. Jangan diseling-selingi, maaf ini bilangnya belajar. Tapi yang dibuka bokep. Berarti anak-anak apa itu bokep? Aduh, sekarang ini mah kecil-kecil sudah pada pintar buka bokep. Iya. Sama dengan bilangnya ke orang tua, Bu lagi belajar, ternyata main game. Sudah luar biasa sekarang banyak anak-anak kecanduan game dan kecanduan bokep. Ini karena anak yang bersangkutan, bahkan maaf, yang kecanduan seperti ini mah bukan anak-anak saja loh ya. Orang dewasa juga kecanduan game, kecanduan medsos, kecanduan bokep. Karena itu mengendalikan penggunaan media sosial tidak hanya berlaku pada anak-anak, tapi terlebih orang tua harus bisa menjadi contoh teladan buat anaknya. Ini kemarin ada orang tua yang mengeluh susah menasehati anaknya untuk tidak main game karena bapaknya pun kecanduan game. Berarti bapaknya tidak bisa menjadi teladan buat anaknya. Jadi bijak bermedia sosial atau menggunakan media sosial, sekali lagi saya tekankan adalah anak-anak harus punya kemampuan, kendali, harus punya ketahanan diri, bahwa hanya menggunakan fasilitas media sosialnya, HP-nya, internetnya untuk kepentingan-kepentingan yang positif, untuk kepentingan-kepentingan yang baik, untuk kepentingan belajar. Tapi, Bu, masa guyon nggak boleh? Boleh sayang. Guyon dengan media sosial itu boleh. Bercanda dengan media sosial itu boleh. Tapi tetap dalam koridor tata krama yang baik. Maaf ini anak-anak. Sudah kami temukan di dalam WhatsApp grupnya kelas, itu Bu Dita sudah muncul loh, anak-anak lupa bahwa di dalam WhatsApp grup kelas itu kan ada gurunya. Anak-anak suka ngomong jorok di situ, suka ngomong tidak sopan di situ. Itu berarti dia tidak bijak bermedia sosial. Anak-anak ini siswa kelas 7 saya ingatkan ya, kalian sudah punya grup WhatsApp kelas. Di mana di grup WhatsApp kelas itu ada bapak dan ibu guru kalian yang menilai karakter kalian, menilai pribadi kalian, menilai sopan santun tata krama kalian. Maka kalau menggunakan WhatsApp kelas, pakai bahasa yang sopan. Mau bercanda pun boleh, pakai bercanda yang sopan. Jangan kata-kata yang jorok, termasuk pakai nama ini Bu Dita yang kita susah ya, namanya anak-anak yang ditulis di dalam identitas ya. Identitas ini bukan nama asli, nama-nama julukan yang kita juga susah untuk memahaminya. Jadi itu termasuk dalam konteks bijak bermedia sosial. Nah, termasuk ini kira-kira masih ada waktu berapa menit ya? Sepertinya sudah kehabisan waktu ya. Sedikit saja saya tekankan gitu. Maaf. Anak-anak, saya ingin menambahkan yang luar biasa bahayanya bahwa di dalam menggunakan fasilitas internet, terutama di dalam bermain game ataupun pornografi, itu sangat-sangat merusak mental anak, sangat-sangat merusak susunan kinerja saraf otak anak. Karena itu tolong anak-anak, ketika kalian senang bermain game, batasi waktu kalian dalam bermain game. Jangan sampai game membuat kalian kecanduan. Maaf, sudah ada banyak korban kecanduan game sehingga menjadi penyakit yang sudah masuk ranah penyakit kejiwaan. Saya pernah menyaksikan sendiri
ada seorang mahasiswa yang sudah masa akhir skripsi, dia tidak bisa menyelesaikan skripsinya karena dia korban dari kecanduan game online. Budita, saya pernah diajak ke rumah sakit, ke bagian psikiatri, ada mahasiswa itu yang duduk di pojokan itu sambil tangannya terus begini, seolah-olah dia sedang memegang stick ya. Nah begini terus, padahal ketika itu dia sedang menyelesaikan skripsi. Dia kecanduan bermain game. Dia sudah tidak bisa lagi mengendalikan dirinya ketika bermain game online. Jadi anak-anak, game itu bisa menjadi candu, bisa menjadi seperti narkoba buat kamu. Termasuk pornografi. Pornografi itu pada anak itu sangat merusak sistem saraf. Jadi kalau anak-anak ini pertumbuhan otaknya belum sempurna, ada yang kurang. Pertumbuhan otaknya ada yang belum sempurna, sehingga ketika anak bermain pornografi itu muncul zat yang namanya dopamin. Zat itu akan menekan saraf anak, sehingga pertumbuhannya menjadi mengecil, menyusut. Dengan demikian kecerdasan anak tidak bisa berkembang optimal. Anak cenderung jadi kehilangan rasa percaya diri, anak cenderung suka menyendiri, bahkan yang lebih berbahaya kalau dia memang sudah benar-benar terpengaruh tayangan pornografi sehingga dia ingin melakukan perbuatan sebagaimana yang dia lihat. Bisa dibayangkan kalau anak-anak ingin meniru perbuatan seperti yang dia lihat, kan rusak habis moral manusia. Nah, itulah sebabnya hindari melihat tayangan pornografi kalau ingin tumbuh menjadi siswa yang cerdas dan bermartabat. Nah, itu dulu. Iya, begitu berbahayanya berarti ya. Oh, betul, berbahaya sekali. Jangan dikira hal remeh, bermain game. Bermain game harus ada batasannya. Dan kalau pornografi bukan ada batasannya, ya nggak usah dilihat, belum waktunya. Ada saatnya nanti ketika usianya sudah cukup, boleh, tapi nggak usah pakai pornografi. Ada masanya nanti tiba, tapi tentu bukan di dalam usia anak-anak. Iya, begitu. Ini berkaitan dengan waktu, ya Bu. Saya kira cukup sampai di sini. Ya, anak-anak itu tadi untuk penjelasan terkait dengan pendidikan karakter, terus kemudian bullying dan bijak dalam bermedsos. Berdasarkan apa yang diuraikan sama Bu Kusnani tadi, kita sudah tahu begitu pentingnya pendidikan karakter, dan pendidikan karakter itu sebenarnya sudah ditanamkan pada diri kita sejak kita masih dini. Hal-hal kecil yang diajarkan oleh orang tua kita adalah termasuk pada pendidikan karakter. Kemudian yang kedua yaitu bullying, yang biasanya kita membiasakan itu dan menganggap itu hal biasa. Nah, sebenarnya itu adalah termasuk pada bullying. Tadi ada beberapa macam tentang bullying. Terus kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan bijak dalam bermedsos. Nah, ini sangat penting sekali. Apalagi sekarang saat ini kalian sedang memasuki pembelajaran yaitu daring. Jadi akan mudah tergoda dalam hal tersebut. Saya Ibu Diah Pradita menyampaikan terima kasih dan salam sehat untuk kalian semua. Tetap semangat mengikuti kegiatan MPLS pada hari ini. Dan selamat pagi. Assalamualaikum.